Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang rancangan pembelajaran abad ke-21 di SD. Kami dari kelas PGSD A1, dan perkenalkan, nama saya Pidatul Jannah dengan NIM 2401031 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maimah Putri dengan NIM 2401028. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwinda dengan NIM 2401007. Perkenalkan, nama saya Putri Fariza dengan NIM 2401032. Langsung saja masuk ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Rancangan pembelajaran abad 21 adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di abad 21. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi efektif, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan pengembangan kreativitas. Ini bukan cuma tentang menghafal materi, tapi lebih fokus pada pengembangan keterampilan yang akan membantu mereka sukses di dunia yang terus berubah dengan cepat. Pengertian penulisan tentang rancangan pembelajaran abad 21 di SD adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunitas efektif di era digital ini. Perancangan pembelajaran abad ke-21 untuk di sekolah dasar berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan masa depan. Bukan hanya menghafal materi, tujuannya adalah membentuk siswa menjadi pembelajar seumur hidup yang kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pembelajaran abad 21 yang relevan. Dalam membuat analisis sumber strategi pembelajaran, di sini sudah sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Karena ada upaya untuk membuat tantangan dan menerapkan metode aktif untuk meningkatkan perhatian siswa dengan pembelajaran. Salah satunya metode sebagai contoh, siswa bisa belajar melalui penelitian tentang masalah sampah di sekolah. Mereka akan belajar berkelompok untuk merancang program, mendesain poster, dan menggunakan model tempat sampah yang menarik. Pembelajaran ini sudah mengajarkan kolaborasi dan kreativitas siswa. Selain itu, ada pembelajaran yang berbasis masalah. Dalam metode ini, guru memberikan masalah yang harus dipecahkan. Misalnya, bagaimana mengatasi lahan yang sempit di sekolah dengan membuat kebun kecil. Siswa didorong untuk mendapatkan jawaban, melakukan pengumpulan data, dan merancang langkah-langkahnya. Dalam metode ini, siswa sudah dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan interaksi atau berkomunikasi untuk mendisium jawaban terbaik. Dalam perencanaan desain pembelajaran abad ke-21, seluruh siswa juga sekaligus guru harus mengambil pembelajaran ini dan perhatian siswa dalam pembelajaran pengajaran yang efektif sehingga bisa membuat siswa berperan aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor abad 21. Aspek yang memengaruhi pendidikan di abad 21 dibagi menjadi beberapa teknologi, globalisasi, perubahan sosial, serta ekonomi. Salah satu yang memengaruhi pendidikan di abad 21 adalah teknologi. Kini dengan adanya internet dan perangkat digital, siswa dapat mengakses berbagai informasi yang luas di dalam dan di luar negeri dengan mudah. Seperti yang kita ketahui, teknologi di masa kini juga mendukung siswa dalam pembelajaran online, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan sesuai dengan perubahan zaman. Tidak dapat dipungkiri, globalisasi menjadi salah satu dampak yang mempengaruhi pendidikan di abad 21. Terlebih dengan adanya globalisasi, siswa dapat berinteraksi dengan berbagai orang tua dari negara dan budaya, yang tentunya sangat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Abad 21 adalah abad yang dikenal dengan abad pengetahuan dan era digital.
Hal ini terjadi karena perkembangan iptek yang sangat pesat. Pembelajaran berbasis proyek, siswa berpartisipasi dalam proyek yang aktual. Ini akan sering muncul inovasi teknologi informasi serta komunikasi. Perubahan dalam sosial, budaya, serta ekonomi juga mempengaruhi dengan adanya internet, AI, dan otomatisasi. Lebih keras serta memiliki keterampilan yang tepat. Seringkali keterampilan ini dikenal dengan 4C seperti yang disampaikan di bawah ini. Berpikir kritis yang diartikan sebagai kemampuan menganalisis serta mengolah berbagai macam informasi dan memecahkan permasalahan yang kompleks. Kreativitas, kemampuan yang mengeluarkan ide-ide yang berbeda dari yang lain. Kolaborasi, berkompeten untuk bekerja sama serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain dari beragam budaya, latar belakang, dan ilmu. Komunikasi mengeluarkan ide dan informasi dengan cara yang sangat jelas secara efektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu implementasi rancangan abad ke-21. Yang pertama yaitu pembelajaran di SD pada era 21 seharusnya lebih inovatif dan relevan dengan siswa. Beberapa langkah yang bisa diambil dalam rancangan pembelajaran di SD. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, integrasi teknologi. Yang ketiga, keterampilan abad ke-21. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, penilaian yang berbasis pada hasil. Adapun kesimpulannya yaitu metode pembelajaran juga mengalami transformasi. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan diperluas melalui pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran kontekstual. Siswa diajak untuk terlibat dalam proyek nyata yang meniru tantangan di dunia nyata, memungkinkan mereka untuk menerapkan teori yang dipelajari dan mengembangkan keterampilan praktis secara bersamaan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.